Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Mata kuliah manajemen pemerintahan kita akan melanjutkan pada topik selanjutnya. Kita sudah menjelaskan apa itu negara, rezim, dan pemerintahan. Secara khusus kita akan masuk ke manajemen pemerintahan. Kita mulai dari hal-hal yang sangat mendasar. Yang kedua masuk ke konsep-konsep dasar dalam manajemen pemerintahan. Apa sebenarnya fungsi dasar pemerintahan? Kita harus pahami bersama minimal ada 3 fungsi dasar pemerintahan, yaitu regulasi, terus yang kedua services, dan yang ketiga yaitu empowerment. Tentu saja kalau kita mengacu kepada literatur yang lain, kita akan temukan banyak fungsi pemerintahan yang lain, di mana salah satunya sudah kita jelaskan di bagian awal, di mana ada distribusi, alokasi sumber daya, dan juga harus memastikan warga negara yang dilayani oleh pemerintah sebagai instrumen negara. Kemudian pemerintah itu sebagai instrumen negara itu mampu merasakan kehadiran negara itu melalui layanan pemerintahan. Sekali lagi ada 3, yaitu regulasi, empowerment, dan services. Dan inilah yang kita rasakan sehari-hari ya. Oleh karenanya bagaimanakah pemerintah memanage semua itu, agar pemerintah bisa melakukan pengaturan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan juga pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini bagaimana manajemen pemerintah dijalankan, dan juga aturan main yang menjadi kerangka berjalannya fungsi dari manajemen pemerintahan, serta terpenuhinya tanggung jawab pemerintah, termasuk kewenangannya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, dan tata kelolanya seperti apa. Ini akan kita bahas. Misalnya pada aspek pembagian kewenangan, di pemerintahan kita bagi kewenangan secara horizontal, yaitu antar eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif, dan seterusnya, bahkan ada komisi-komisi. Pembagian secara vertikal kita tadi sudah sebutkan juga bagaimana manajemen pemerintahan yang dilakukan antara hubungan pemerintah pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota, bahkan sampai ke unit pemerintahan di tingkat yang paling bawah. Pada aspek itu kita kembali akan melihat dasar regulasinya. Untuk pemerintahan yang lebih luas, khususnya hubungan antara pemerintahan, antara pusat dengan daerah, dan bagaimana tata kelola pemerintah daerah, di mana ada undang-undang yang mengatur semua itu, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang sebelumnya kita mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Mengapa kita harus mempelajari undang-undang ini? Karena aspek kewenangan itu diatur dalam undang-undang itu. Baik aspek manajemen sumber daya manusia diatur dalam undang-undang itu, bahkan tata kelola keuangan juga diatur, termasuk urusan antara pusat dan daerah. Itulah fungsi beberapa hal yang secara khusus terkait dengan fungsi dasar pemerintahan, manajemen pemerintahan pada aspek regulasinya. Ya, tapi kemudian masih ada aspek lain, yaitu bagaimana konteks manajemen di Indonesia. Ya, dalam sistem presidensil misalnya, yang memang kita berada dalam sistem ini, seberapa kuat kewenangan eksekutif, seberapa kuat kewenangan presiden, lalu apa hubungan antara posisi presiden di dalam sistem presidensil dengan manajemen pemerintahan secara umum. Karena di dalam manajemen pemerintahan kita harus mempelajari posisi atau peta aktor
governance, karena pemerintahan bukan aktor tunggal dalam pengambilan keputusan. Ada government, civil society, private sector, pembentukan suatu pilar yang disebut prinsip-prinsip governance. Ya, di mana dari prinsip ketiga ini merupakan tata kelola pemerintahan yang modern, yang merupakan pergeseran model manajemen pemerintahan, di mana dulu pemerintah cenderung sangat dominan. Karena itu, dalam konteks ini, kuliah manajemen pemerintahan kita akan mengkaji relasi antar aktor, bahwa kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya diputuskan hanya oleh pemerintah saja, tapi bagaimana relasinya dengan swasta, dengan civil society. Inilah salah satu yang menjadi penting untuk menjadi pemahaman kita semua. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.